Oke, kita ngobrol lagi sama Bung Doni atau Kusen Doni Hermansyah. Doni adalah salah satu staf pengajar di Institut Kesenian Jakarta atau IKJ dan Polimedia Jakarta. Halo Don. Halo juga sih. Don, kali ini kita bahas atau kita bisa obrolin tentang tipe film ya Don. Iya. Kalau kemarin kita udah ngobrolin tentang bentuk dan gaya film, lalu dari bentuk film itu sendiri ternyata ada tipenya. Nah, pertama kan kemarin tuh kita bahas tipe nih. Tipe ada dokumenter, fiksi, animasi, eksperimental. Nah, kalau misalnya gue coba duduk di penonton gitu atau sebagai orang umum gitu ya, kita kan selalu bilangnya wah action, filmnya horor, filmnya film animasi gitu. Terus ini ya kita jarang sih nyebut, mungkin gue juga nggak, gue jarang sih dengar ini film cerita gitu atau drama, itu macam-macam tuh ya kan. Tapi kalau secara definisi itu sebetulnya tipe tuh apa sih? Tipe film. Ya sebenarnya kan ini kategorisasinya David Bordwell sebenarnya. Ya walaupun gini, di satu sisi sih memang kita harus berterima kasih sama beliau karena mau membuat kategorisasi ini ya, membuat tipologi ini. Karena Bordwell ini kayak penting banget ya bukunya ya. Ya karena gini, persoalannya selama ini kan bukunya, maksudnya buku tentang film atau itu kan hampir tidak pernah ada yang secara spesifik membuat kategorisasi ini sih. Okay. Sehingga kenapa di masyarakat tiba-tiba campur aduk ngomongin ya sebenarnya mereka juga nggak salah sih ya, karena istilah itu kan memang ada. Misalnya kayak ini film fiksi, ini dokumenter drama gitu. Okay. Terus atau ini fiksi agak ada animasinya gitu ya. Jadi kalau tipe film itu sendiri sebetulnya ada sebenarnya kan cuma pengelompokan gitu ya. Oke. Pengelompokan. Nah, bagaimana supaya berbeda satu dengan yang lain? Tipe sama enggak, gue tiba-tiba kepikir format. Tipe sama format sama gak sih? Kalau dibilang tipe sama format sama enggak juga. Karena gini. Kalau tipe ini kan memang dikelompokkan pada aspek hal-hal yang dekat. Misalnya kayak kayak kemarin kan gue misalnya nyebutnya tipe film fiksi. Itu kan film yang peristiwa, ruang, waktu dan tokohnya itu direkayasa, betul-betul direkayasa gitu. Nah, tapi di sisi lain kan misalnya kalau ngomongin ada nggak sih yang wujudnya non naratif kemarin kan gitu, atau yang naratif ya banyak ya. Tapi yang non naratif mungkin sedikit gitu, kayak mau komentari gitu kan, kayak apa film horor tuh apa Paranormal Activity misalnya, itu mau komentari gitu. Nah, ya maksudnya gini, ketika ngomongin tipe dan format tadi, gue jadi misalnya kalau kita lihat perhelatan atau award kayak Oscar kan tuh ada award live action, ada animasi, itu udah macam-macam lagi kan tuh. Iya, tapi sebenarnya kan sedangkan kalau tadi bilang tipe kemarin kan lu sempat sebut bahwa tipe itu fiksi, dokumenter, animasi, eksperimental. Nah, terus ada lagi nih kayak live action. Terus habis itu ya sebenarnya itu kayak gini sih, makanya tipe ini kalau gue lihat yang gue baca gitu lebih kayak pengelompokan pada wadah wujud yang mirip atau yang punya kedekatan. Jadi medium medianya atau bentuk bukan bentuk lagi. Ya misalnya kayak ada hal yang kedekatan, misalnya gini, kayak tadi persoalan komponen-komponennya, misalnya peristiwa, ruang, waktu sama tokohnya itu direkayasa. Oke. Nah, secara bentuk ada nggak? Ada. Bentuk naratif ada, bentuk non naratif ada gitu. Ya. Terus misalnya dokumenter yang apa? Dia bisa naratif, bisa non naratif. Dia bisa naratif, bisa non naratif misalnya. Oke. Nah makanya sebenarnya pengelompokannya lebih pada kedekatannya gitu. Iya. Jadi berarti tipe nih sebetulnya sangat kasat mata ya. Iya, tapi bisa jadi kayak fiksi bisa jadi dia animasi, ya kan? Fiksi bisa dokumenter bisa jadi animasi.
Itu artinya bahwa tipe ini sendiri juga bisa di mix gitu loh, nggak? Iya. Tapi sebetulnya berarti mungkin kalau misalnya nih gue nggak tahu apakah kita bisa bilang bahwa tipe itu live action dan animasi. Makanya live action itu nggak disebut jadi tipe. Live action kan berarti yang memang manusia ya hidup gitu ya. lah ya. Tapi kalau yang animasi itu memang digambar atau di menggunakan benda-benda gitu ya. Menghidupkan atau ya menganimasi benda-benda mati gitu. Nah, itu jadi makanya bisa nggak secara gedenya gitu bilang bahwa tipe film itu ada live action ada animasi. Ya bisa aja kalau mau sih nggak ada masalah sebenarnya. Tapi bisa juga abis itu baru dibagi lagi bahwa dari live action ada fiksi, ada dokumenter, ada. Nah, kenapa misalnya kok Boardwell nggak menggunakan istilah live action? Karena kan dia bisa terbagi di fiksi, bisa ke dokumenter, bisa ke eksperimental, bahkan ke animasinya, Seth. Maksudnya? Kalau pernah tahu. Kenapa animasi bisa dibagi lagi? Bukan maksudnya. Kalau dibilang live action adalah wujudnya orang, binatang misalnya. Pada kenyataannya di animasi ada namanya pixelation. Dia pakai orang beneran kan. Makanya kayaknya gue sih nebaknya Boardwell kenapa nggak nyebutnya live action sama animasi itu karena konteksnya begitu. Dan dia memang langsung ada pengelompokan dalam wujud kedekatan kan. Tadi makanya fiksi, dokumenter, animasi, eksperimental gitu. Berarti mungkin bisa nggak gue bilang bahwa tipe film itu adalah bagaimana film itu dipresentasiin. Ya kan. Iya. Berarti istilahnya gini, bagaimana film itu bisa bagaimana sebuah film itu dipertontonkan, ya kan? Artinya dalam bentuk secara fisik ya. Yeah. Secara fisik dia bentuknya live action atau live action atau animasi atau mungkin tapi pada dasarnya intinya ketika filmnya fiksi ya dia tipe film fiksi tapi bisa dengan cara live action atau animasi. Kurang lebih bisa gitu nggak? Iya. Bisa kurang lebih gitu. Iya. Nah terus kalau misalnya ada orang bilang ini film horor, film itu romance, beda lagi. Itu bukan tipe. Itu ngomongin jenis sebenarnya atau orang nyebutnya genre. Itu sebenarnya yang dulu dari awal ngomongin mengkategorisasi itu adalah Hollywood. Dia fungsinya buat jualan sih sebenarnya. Kan kalau itu simpel aja. Setiap orang itu kan punya selera beda-beda. Makanya Hollywood membagi dan memperlebar ya, mendiversifikasi wujud ini jadi menggunakan istilah genre gitu atau jenis sebenarnya. Kayak semacam ini ya, kayak semacam membuat gimmick. Iya, pastinya gimmick. Itu gimmick yang pertama alat untuk marketing itu atau iya, apa? Iya, supaya lebih gampang dikelompokkan orangnya, maksudnya penontonnya. Penonton bisa ngelompokin. Dikelompokin penontonnya karena tapi secara keilmuan keilmuan ya mungkin teori ya. Itu ada genre itu sendiri. Ada, tapi yang perlu gua tegaskan di sini misalnya kalau secara keilmuan sama yang muncul di media massa itu kadang-kadang suka berbeda sih. Istilah genre. Tapi intinya gini, genre itu ada rumusnya. Memang ada. Jadi dari bentuk film itu bisa dibikin rumusan. Dan rumusnya itu bisa jadi genre. Kayak apa tuh? Ya kayak misalnya gini, tokoh. Kalau lo ngomong film horor, kecenderungan tokohnya adalah korbannya. Protagonisnya yang mati. Protagonisnya itu korban. Orang yang sebenarnya justru ditindas gitu. Kan punya kecenderungan gitu kan. Terus pola iya. ya. Jadi makanya jadi rumus, akhirnya jadi pola penceritaannya. Kayak misalnya ending deh misalnya. Ending. Kalau horor kan kecenderungannya sama makhluk halus ataupun misalnya teknologi yang nah biasanya antagonisnya itu biasanya alien. Misalnya bisa dikalahkan, bisa dilumpuhkan, tapi nggak bisa dimatiin. Dia akan muncul lagi di ending. Akan selalu gitu kan. Ya walaupun kemudian kan ada pola-pola itu
akhirnya dibentuklah yang namanya klasifikasi genre. jenis-jenis tadi. Uh-uh. Oke. Makanya ada Jadi rumus itu lahir dari bentuk awalnya sebetulnya. iya. Ketika melayout gaya dan bentuk dan gayanya, terus akhirnya bisa kelihatan polanya, lalu pola itu akhirnya menjadi memang jujur beneran sampai gaya. Jadi sampai gaya, misalnya kayak kecenderungan film horor itu kan misalnya lightingnya lebih banyak shadow dibandingin Gelap, light gitu gelap, kan. ya. Iya, gelap gitu. Oke. Nah, misalnya itu contoh misalnya itu kan pola sebenarnya. Nah, ini tadi gue mau terusin bahwa sebenarnya antara yang secara keilmuan, secara ilmiah dengan yang muncul di masyarakat itu sudah ada perbedaan. Jadi misalnya gini, di masyarakat tuh terbiasa tuh ngomong misalnya film drama, genrenya action. Padahal kalau di dalam ilmuannya nggak ada. Melodrama ada, melankolia drama gitu. Tapi action nggak ada. Action itu bisa kebagi macam-macam karena misalnya ada genre perang. ya. Atau misalnya kalau martial art gitu ya, atau detektif. Iya. Terus gangster gitu. Iya. Jadi kebagi banyak malah kalau misalnya kita ngomongin genrenya action misalnya. Oke. Dan ya cuman kan kita nggak bisa nyalain juga karena memang kadang-kadang tuh yang namanya media massa kan biar gampang tuh. Terus main nempelin satu genre yang kadang-kadang kita nggak tahu ini apa sebenarnya. Kalau misalnya kita belajar film, ini genre apa ya misalnya biopik misalnya. Jadi jenis atau genre itu sebetulnya lahir dari pengelompokan media ya, media massa maksudnya. Sebenarnya nggak, justru malah dari Hollywoodnya aslinya. Oh, dari Hollywood dari langsung, Hollywood langsung. yang Karena itu fungsinya tadi buat membagi selera, mengidentifikasi selera penonton. Oke. Nah, jadi berarti memang tipe itu masalah presentasi film yang membedakan itu bagaimana bukan mempertontonkan tapi bagaimana sebuah film dibungkus gitu ya. Itu tipe ya. Lalu kalau genre atau jenisnya itu lahir dari Hollywood langsung. Atau ya Hollywood yang membuat pola dari berbagai macam dari perjalanan pembuatan film, baik dari bentuk dan stylenya akhirnya jadi jenis. Oke. Karena penamaannya sendiri juga kadang-kadang agak aneh sih. Misalnya gini, kita kalau di sini gampang ya kita nyebutnya film cowboy gitu. Di sana kan kalau secara keilmuan kan namanya western. Ya artinya genre itu progresif ya. Nggak akan pernah berhenti tuh. Bisa di mix terus. Bahkan bisa ada mix genre atau dia punya spesifikasi. Misalnya ada istilah subgenre gitu. Iya. Ya kayak horor aja kan kemudian muncul thriller, muncul slasher misalnya. Tapi kalau misalnya ditarik ke titik awalnya bentuknya itu pasti selalu dua, kayak naratif atau non naratif. Iya. Gitu ya. Oke, Don. Thank you untuk seri ngobrolin seni film ini. Sampai ketemu di topik yang lain. Terima kasih, Don. Oke, sama-sama.